Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Baik. Sekarang kita akan memulai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks eksposisi. Di sini ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Tahu, Ibu. Ya, Saudara Rista. Teks eksposisi itu seperti apa? Seperti sebuah karangan atau paragraf yang memiliki kandungan berupa informasi atau pengetahuan yang minerbah digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Oke, makasih. Baik, seperti yang Kakak Risa tahu bahwa teks eksposisi merupakan sebuah karangan atau paragraf yang memiliki kandungan berupa informasi atau pengetahuan yang menerbah digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, pada paragraf eksposisi tersebut memiliki sifat ilmiah atau bisa dikatakan sebagai pernyataan yang bersifat non-fiksi. Adapun untuk contoh teks eksposisi bisa kita saksikan di beberapa media seperti berita, koran, dan sebagainya. Tentunya orang yang menyusun teks eksposisi dimanapun dan pengertian eksposisi sampai jenis eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi, di antaranya yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, gaya informasi yang bersifat mengajar. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. 4. Bersifat netral atau tidak memihak. Yang kelima, fakta dipakai sebagai alat konsentrasi dan alat kontribusi. Yang ketiga, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi pada umumnya terdiri dari 4 bagian. Pembukaan. Struktur teks eksposisi yang pertama merupakan pembukaan yang sering disebut orientasi. Pada bagian ini kita akan melihat pandangan awal yang ditulis dan penulis tentang sebuah permasalahan dengan rangkaian yang sangat relevan. Yang kedua, isi atau tesis. Tesis merupakan isi teks eksposisi yang berisi tentang kumpulan pendapat orang lain yang dianggap lebih ahli terkait permasalahan dan pokok bahasa yang tengah dibahas. Yang ketiga, argumen. Argumen adalah struktur teks eksposisi yang menurut tentang bukti-bukti relevan yang mendukung tesis atau isi dari teks eksposisi ini. Umumnya argumentasi akan mengandung fakta-fakta relevan yang berkaitan dengan pokok pembahasan seperti yang umumnya bersifat bangkit. Yang keempat, penegasan ulang. Penegasan ulang memuat kesimpulan yang meliputi pembukaan, tesis hingga argumentasi yang disampaikan penulis tentunya disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan lebih singkat. Yang keempat, jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Merupakan suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu hal tertentu. Yang kedua, eksposisi proses. Merupakan langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu hal awal hingga akhir. Eksposisi ilustrasi merupakan teks yang merupakan informasi atau penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan, sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Yang kelima, eksposisi laporan merupakan
Paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang keenam, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan merupakan eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang ketujuh, eksposisi pertentangan. Merupakan eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang kelima, unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan merupakan bagian yang membangun teks eksposisi. Kunjungan yang ada pada teks eksposisi adalah pronomina, kunjungan, dan leksikal. Langsung terus sih. Promina adalah kata ganti dengan orang yang dapat digunakan terutama pada pertanyaan. Pendapat pribadi diungkapkan. Promina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu promina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya, ia, dia, anda, dan kamu. Yang kedua, promina non persona atau kata ganti bukan orang, yang promina petunjuk. Contoh, ini, itu, sini, dan sono. Baik, materi kita cukup sampai sini, dan ibu akan memberikan tugas yang berbentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Tapi siswa dalam kelas ini hanya 3 orang, dan ibu minta dari 3 orang ini untuk membentuk satu kelompok saja. Baik, Kakak Rista sebagai ketuanya membentuk kelompok, langsung membentuk kelompoknya. Bentuk kelompok toh. Bentuk kelompok. Sudah, ibu akan membagikan soal kelompoknya. Soalnya ibu kasih 2 pertanyaan, yaitu carikan kata ganti dari promina non persona dan contohnya. Yang kedua, promina persona atau kata ganti dan serta contohnya. Ibu akan memberikan waktu selama 4 menit, paling naik itu 5. Baik, silakan kerja. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, waktu kita sisa 5 menit. Dan sisa waktu kita saya minta dari anak-anak untuk mengumpulkan tugasnya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri perjumpaan kita hari ini, apakah di sini ada yang mau bertanya? Silakan.
Mas Ibu. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu.